Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kembali saya dari tim Rajawi Nusantara bersama Bapak Ustadz Supardi SHGMM yang sekarang menjadi Ustadz Raja Wali karena sudah kontrak dengan Raja Wali. Kali ini akan membahas terkait dengan proses penciptaan makhluk. Wacana yang beredar atau pemahaman yang beredar di masyarakat bahwasanya yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Nah, nanti kita akan bahas apakah setelah cek spirit seperti itu faktanya atau memang ada pendapat yang lain. Oke. Jadi gimana Pak Ustadz itu proses penciptaan makhluk itu awalnya atau tahapan fasenya seperti apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah, mudah-mudahan keberkahan keselamatan buat kita semua. Saudaraku dari tim Raja Wali ini menanyakan tentang penciptaan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi di surat An-Nur ayat 35. Allah nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamiskatin fil misbah. Al-misbahu fi zujajah ayyajatun ka'annaha kaukabang dirun qadum syajaratin mubarakatin la syarqiyati wala gharbiyah yakadu yaduyudu walau la tamsa sunar nurun ala nur yahdillahu nurihi may yasha wa yadribullahu amsalal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Bahwa di situ Allah nur samawati, Allah ini yang menciptakan nur. Samawat yaitu dari nur itu diciptakanlah langit. Nah, jadi ciptaan Allah pertama itu sebenarnya Allah menciptakan nur. Jadi nur. Maka dari nur itu Allah ciptakan langit. Kemudian dari nur itu Allah ciptakan ruh. Kemudian Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan surga. Nah, itu dari nur. Nah, kalau dihitung dalam nur ini, maka Allah menciptakan roh itu di intinya nur. Nah, kemudian kulitnya nur itu diciptakan malaikat. Nah, kemudian ujungnya nur itulah surga. Jadi surga itu diciptakan oleh Allah dari nur juga. Nah, kemudian dari nur itulah Allah menciptakan lagi namanya reh. Reh itu angin. Karena di nur ini ketika ada sinar itu maka terjadi perubahan angin. Nah, jadi angin itu diciptakan setelah nur. Nah, dari angin ini kemudian nur dan angin Allah ciptakan nar. Nar itu api. Karena apa? Karena angin ini dengan api itu sinergi. Nah, karena api tanpa angin itu nggak bisa hidup. Tapi kalau nur tanpa angin dan masuk di api bisa. Tetap bisa. Maka dari reh kemudian Allah ciptakan nar. Dari reh dan nar ini baru Allah ciptakan bumi. Itu. Jadi bumi, karena reh dan nar ini diciptakan bumi, jadi buminya gersang. Angin dan panas saja. Angin dan panas itu menciptakan bumi, benda, kebendaan. Cuma buminya ini panas. Karena apa? Karena nar ini membutuhkan mediasi. Jadi membutuhkan tempat berpijak. Kalau nur kan enggak. Nah, maka Allah menciptakan nar dan reh baru bumi. Cuma buminya masih gersang.
Nah, karena bumi gersang ini maka Allah menciptakan air. Nah, dari air itulah baru Allah menjadikan bumi ini subur. Nah, gitu. Jadi kalau diurutin, Allah menciptakan nur, kemudian angin, kemudian nar. Nar itu adalah api. Setelah api baru diciptakanlah bumi, tin, namun masih gersang baru diciptakan ma. Ma itu air. Nah, ini masih baru alam. Jadi alamnya itu masih alam apa namanya? Kosong gitu. Nah, kemudian Allah menciptakan makhluk. Makhluk itu diciptakannya dari 3 dimensi. Yaitu dimensi nur, dimensi nar, dan dimensi tin. Itu. Tin itu apa? Tanah. Dimensi nur maka Allah menciptakan malaikat dan roh. Roh dan malaikat itu dimensi nur. Kemudian dimensi nar ini Allah menciptakan jin, setan, iblis. Maka iblis diciptakan dari intinya api. Nah, kemudian kuningnya api setan, kukusnya api itu jin. Nah, itu. Nah, kemudian Allah menciptakan makhluk hidup yang ada di bumi ini antara air dan tanah tadi dicampur, maka diciptakanlah manusia. Jadi manusia raganya itu sebenarnya dari tanah yang berlumpur. Nah, kemudian dari manusia itulah di dalamnya dikasih seluruh makhluk yang ada. Nah, kemudian manusia diciptakan, kemudian anasir air, api, tanah itu juga dimasukkan dalam dalam nafsu manusia, kemudian ditiupkan roh. Nah, sekaligus di dalamnya ada malaikat untuk mengendali nafsu. Nah, kemudian manusia difasilitasi dengan hewan dan tumbuhan. Nah, hewan tumbuhan diciptakan dari tin dan ma. Itu kemudian masih berbatuan dan lainnya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, inilah sebenarnya nurun ala nur, yang di surat An-Nur itu disebut nurun ala nur. Itu dulu ada banyak yang memberikan informasi bahwa Nabi Muhammad itu nur ala nur. Nur fauqa nuri. Padahal nurul an-narul ya Allah. Itu. Nah, Nur Muhammad ini sebenarnya adalah Rohul Kudus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Itu sebenarnya bukan Nur Muhammad, Nur Allah. Nah, Muhammad itu manusianya sifatnya hamid. Jadi hamidnya Allah yang dimasukkan ke dalam diri Muhammad. Karena Muhammad sebagai manusia, maha hamidnya Allah, Nurullah yang ada dalam Muhammad itulah maka menjadi mulia. Jadi kalau dasarnya surat An-Nur ini, kemudian kalau kita tinjau dari spesifik spirit, bahwasanya Nurullah yang ada dalam diri Nur Nabi Muhammad SAW, karena Allah yang menciptakan Nabi Muhammad SAW. Nurun ala nur yahdillahi nurihi mayyasha. Yahdillahi, jadi nur ala nur itu, nur di atas nur itu juga Allah. Yahdillahi nurihi mayyasha, Allah memberi petunjuk dengan nur yang dikehendaki. Wa yadribullahu amsala linnas, kemudian Allah menjadikan percontohan ini sebagai amsal, nah, misal contohan dari buah manusia. Wa Allah bikulli syai'in alim, Allah itu juga sesuatunya maha mengetahui. Jadi dasarnya surat An-Nur ayat 35 ini bahwasanya Nurullah itulah yang sebenarnya. Nur Muhammad yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu adalah nur hamidnya Allah yang disampaikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan. Dari nur apa yang Nur Muhammad itu sebenarnya nur hamidnya Allah yang ada pada Muhammad. Iya. Ada nggak pada makhluk lain nur hamidnya Allah itu? Ada. Nah, ada karena setiap makhluk itu ada hamidnya Allah.
Di bumi ini ada batu aja ada yang terbaik, berlian. Batu akik, batu koral itu karena ada hamidnya Allah. Kemudian hewan ada yang mahal, ada yang murah, ada yang hewan gedekin. Gitu. Itu semua adalah hamidnya Allah. Begitu tumbuhan sama, ada yang tumbuhan paling tinggi, ada yang paling rendah. Itu pohon kencur sama pohon toge, itu kan rendah. Makanya kalau orang mau bunuh diri di pohon toge ya nggak bisa kan itu. Itu kan hamidnya Allah di situ. Hewan, tumbuhan, benda mati di dalam diri Muhammad dan diri manusia semua itu ada nurullah, yaitu nur hamidnya Allah. Maka rahmannya Allah di situ. Rahman Allah sebenarnya nurullah gitu loh. Kekasih Allah yang atas dasar nurullah itulah ada dasar rahmannya Allah Subhanahu wa taala pada diri makhluknya. Ini di dalam iblis, setan, jin itu musuh kan buat manusia. Buat Allah bukan musuh karena ciptaan. Pekerja sebagai bahan uji. Dia direktur uji coba. Ya kalau bahasa kita kendali mutu. Anda kalau baik ya sebenarnya bukan nyalain setan, berbuat baik untuk nandingi dewan penguji itu. Jadi itulah proses penciptaan, ini masih pengantar ya, nanti kita dalami lagi bahwasanya penciptaan yang pertama adalah nurullah, dan selama ini pemahaman kita terhadap Nur Muhammad ternyata menurut tim Raja Wali, menurut kami itu belum tepat. Yang ada adalah nurullah yang ada pada Nabi Muhammad sebagai bentuk hamidnya Allah, dan hamidnya Allah itu ada pada semua makhluk. Demikian, terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.